Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Ayu Eka Widyastuti dengan NIM P071340190033, jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Denpasar. Yang terhormat Ibu Cokordo Dewi Widyahana Sundari SKM MSI. Yang saya hormati Ibu Apoteker Gusti Ayu Maderatih Kusuma Ratna Dewi SPAM MFAM selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Bapak Heri Setio Bekti SSTM Biomed selaku pembimbing utama dan anggota penguji. Yang saya hormati Bapak Ida Bagus Oko Suyase SSI MSI sebagai anggota penguji. Yang saya hormati Bapak Inyo Manjirna SKM MSI sebagai pembimbing pendamping saya. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Dua Negara, Kabupaten Jembrana. Yang pertama, adapun latar belakang pada karya tulis ilmiah ini yaitu Indonesia menduduki urutan pertama AKI di Asia Tenggara yaitu sebesar 214 per 100.000 kelahiran hidup. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021 menyatakan tingginya kematian ini disebabkan oleh berbagai faktor risiko yang terjadi mulai dari fase sebelum hamil, yaitu kondisi wanita usia subur yang anemia, kurang energi kronis atau KEK, obesitas, serta pada saat hamil, ibu juga mengalami berbagai penyakit seperti hipertensi, perdarahan, diabetes, dan penyakit lainnya. Pemeriksaan glukosa darah dan screening pada ibu hamil penting dilakukan untuk mengetahui kondisi ibu hamil terkena hiperglikemia atau hipoglikemia. Adapun rumusan masalah pada karya tulis ilmiah ini yaitu bagaimana gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil di wilayah Puskesmas Dua Negara, Kabupaten Jembrana. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian pada karya tulis ilmiah ini. Yang pertama, tujuan umum. Untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil di wilayah Puskesmas Dua Negara, Kabupaten Jembrana. Yang kedua, tujuan khusus. A. Untuk memeriksa kadar glukosa darah pada ibu hamil di wilayah Puskesmas Dua Negara. B. Untuk menganalisis kadar glukosa darah pada ibu hamil berdasarkan karakteristik ibu hamil. C. Untuk mencari karakteristik ibu hamil di wilayah Puskesmas Dua Negara. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan wawasan mengenai gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil. Kedua, manfaat praktis. A. Bagi ibu hamil. 1. Dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada ibu hamil dan dapat melakukan upaya pencegahan KEK dan DMG sedini mungkin pada ibu hamil. 2. Agar ibu hamil selalu menjaga kesehatan dan dapat melakukan pemeriksaan glukosa darah secara rutin di laboratorium. B. Bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan. Selanjutnya, adapun tinjauan pustaka pada karya tulis ilmiah ini yang membahas tentang 1. Kehamilan yang terdiri dari pengertian ibu hamil, faktor yang mempengaruhi tanda dan bahaya kehamilan, dan usia kehamilan. Kedua, kekurangan energi kronis atau KEK yang terdiri dari pengertian, akibat KEK, dan penanganan KEK. Yang ketiga, diabetes mellitus gestasional yang terdiri dari pengertian diabetes mellitus gestasional dan patofisiologi diabetes mellitus gestasional. Yang keempat, ada glukosa yang terdiri dari pengertian glukosa, metabolisme glukosa, hormon yang mempengaruhi kadar glukosa, faktor yang mempengaruhi kadar glukosa, jenis pemeriksaan glukosa, dan metode pemeriksaan glukosa. Selanjutnya, adapun kerangka konsep pada karya tulis ilmiah ini dapat dilihat pada slide. Adapun definisi operasional variabel pada karya tulis ilmiah ini dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, bab 4 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Waktu penelitian. Waktu pada penelitian gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2022. Tepat penelitian. Penelitian gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil dilaksanakan di laboratorium Puskesmas Dua Negara. Populasi penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah ibu hamil yang berada di wilayah Puskesmas Dua Negara pada 6 wilayah desa dengan jumlah 394 orang ibu hamil. Sampel penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah sampel yang akan digunakan sebanyak 39 orang ibu hamil. Teknik pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu purposive sampling. Kriteria sampel, kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Jenis data. Ada data primer dan data sekunder.
teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumen, pemeriksaan kadar glukosa darah. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data ada alat dan bahan. Alat dan bahan pada penelitian ini yaitu alat APD, autoklik, lancet, alat glukometer, strip glukosa, chip dan tempat limbah infeksius, dan kapas alkohol. Bahan yang digunakan adalah sampel darah kapiler dari ibu hamil. Selanjutnya ada prosedur penelitian yang terdiri dari A. Pra-analitik, B. Analitik, dan C. Post-analitik. Selanjutnya ada pengolahan data. Setelah semua data terkumpul, kemudian lakukan pengolahan data melalui tahap editing, coding, dan tabulating. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data adalah kegiatan pengolahan data dan data tersebut meliputi glukosa darah sewaktu pada ibu hamil di wilayah Puskesmas 2 Negara Kabupaten Jembrana. Selanjutnya ada etika penelitian yang terdiri dari informed consent atau lembar persetujuan, 2. Anonymity atau tanpa nama, 3. Confidentiality atau kerahasiaan. Selanjutnya bab 5 hasil dan pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum lokasi penelitian. Puskesmas 2 Negara merupakan salah satu dari 10 puskesmas yang ada di Kabupaten Jembrana yang berlokasi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Puskesmas 2 Negara mulai dibangun pada tanggal 2 Agustus 2012 dan diresmikan pada tanggal 31 Desember 2012 dan sampai saat ini Puskesmas 2 Negara sudah berdiri hampir 10 tahun. Selanjutnya ada karakteristik ibu hamil di wilayah Puskesmas 2 Negara berdasarkan usia. Dapat dilihat pada slide. Selanjutnya karakteristik ibu hamil di wilayah Puskesmas 2 Negara B berdasarkan usia kehamilan dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya karakteristik ibu hamil di wilayah Puskesmas 2 Negara C berdasarkan pola makan dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, karakteristik ibu hamil di wilayah Puskesmas 2 Negara D berdasarkan riwayat DM keluarga dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil di wilayah Puskesmas 2 Negara Kabupaten Jembrana. Klasifikasi jumlah responden berdasarkan glukosa darah sewaktu dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil di wilayah Puskesmas 2 Negara Kabupaten Jembrana berdasarkan karakteristik. Pertama, kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil berdasarkan karakteristik usia dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil berdasarkan karakteristik usia kehamilan dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil berdasarkan karakteristik pola makan kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya yang terakhir, kadar glukosa darah sewaktu berdasarkan karakteristik riwayat DM keluarga dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya ada pembahasan. 1. Gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil di wilayah Puskesmas 2 Negara Kabupaten Jembrana. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil, terdapat 34 orang ibu hamil, 87,18%, memiliki kadar glukosa darah normal dan 5 orang ibu hamil memiliki kadar glukosa darah yang tidak normal, yaitu 2 orang ibu hamil memiliki kadar glukosa darah yang tinggi, 5,12%, dan 3 orang ibu hamil memiliki kadar glukosa darah yang rendah, 7,70%. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khotimah Eni 2020. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat dilihat dari nilai normal untuk pemeriksaan gula darah sewaktu pada ibu hamil trimester 2 dan trimester 3 di klinik Cinta Bunda mulai dari Desember 2019 sampai Maret 2020 berada dalam batas normal dengan jumlah 30 responden ibu hamil yang usia kandungannya 13 sampai 40 minggu. Pada penelitian ini, semua responden tidak memiliki riwayat diabetes mellitus. Selanjutnya, yang kedua, kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil di wilayah Puskesmas 2 Negara Kabupaten Jembrana berdasarkan usia. Hasil kadar glukosa darah pada ibu hamil berdasarkan usia dengan nilai normal terbanyak terdapat pada rentan usia 25 sampai 30 tahun dengan jumlah 16 ibu hamil 41,3%, sedangkan nilai kadar glukosa tinggi terdapat pada usia 31 sampai 35 tahun dan 36 sampai 40 tahun dengan jumlah masing-masing satu responden 2,56%. Dan nilai kadar glukosa rendah terdapat pada usia 20 sampai 24 tahun dengan jumlah 2 responden 5,58%.
13%. Selanjutnya yang ketiga, kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil di wilayah Puskesmas 2 Negara Kabupaten Jembrana berdasarkan usia kehamilan. Hasil penelitian yang dilakukan pada 39 responden, sebagian besar ibu hamil tidak mengalami DMG ataupun KEK dan memiliki kadar glukosa darah yang normal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian FAOT 2019 yang menyatakan bahwa hasil kadar glukosa darah sewaktu terdapat adalah usia kehamilan trimester 2 sebanyak 43 pasien dengan presentasi 71,7% dan pada trimester 3 sebanyak 14 pasien dengan presentasi 23,3%, dan untuk trimester 1 sebanyak 3 pasien dengan presentasi 5%. Hal ini menunjukkan sebagian besar mempunyai kadar glukosa darah sewaktu dengan nilai normal. Selanjutnya yang keempat, kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil di wilayah Puskesmas 2 Negara Kabupaten Jembrana berdasarkan pola makan. Dari 39 ibu hamil yang menjadi responden berdasarkan pola makan, terdapat nilai normal terbanyak pada kategori tidak sering dengan jumlah 24 orang ibu hamil, 58,97%. Nilai rendah terdapat pada kategori tidak pernah dengan jumlah 3 orang ibu hamil, 7,69%. Dan nilai tinggi terdapat pada kategori sering dengan jumlah 2 orang ibu hamil, 5,13%. Menurut WHO menyebutkan bahwa semakin tua seorang, maka resiko peningkatan kadar glukosa darah dan gangguan toleransi glukosa akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh melemahnya semua fungsi organ tubuh termasuk sel pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati 2018 menyatakan bahwa ibu hamil dengan usia muda kurang memahami kebutuhan gizi bagi ibu hamil. Kondisi ini dapat menyebabkan ibu mengalami kekurangan energi kronis dan anak yang dilahirkan menjadi kurang gizi, yaitu bayi lahir dengan berat badan yang rendah atau BBLR. Yang kelima, kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil di wilayah Puskesmas 2 Negara Kabupaten Jembrana berdasarkan riwayat DM keluarga. Dari 39 ibu hamil yang menjadi responden, tidak ada yang memiliki riwayat DM keluarga. Tetapi terdapat nilai kadar glukosa tinggi pada 2 responden ibu hamil, 5,23%, dan sebagian besar ibu hamil memiliki kadar glukosa darah yang normal, 34 orang, 87,18%. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahmawati 2019 pada keluarga yang tidak ada riwayat DM tidak berpengaruh terhadap mutasi gen keturunannya. Misalkan terjadi diabetes mellitus gestasional, hal tersebut didapat dari faktor lain misalnya gaya hidup dan tidak sehat seperti suka makan makanan instan, makanan tinggi gula, dan jarang olahraga. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil di wilayah Puskesmas 2 Negara Kabupaten Jembrana sebagian besar memiliki kadar glukosa darah yang normal. Kedua, ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu di wilayah Puskesmas 2 Negara Kabupaten Jembrana berdasarkan karakteristik, berdasarkan usia paling banyak ditemukan pada responden dengan rentan usia 26-30 tahun, 43,60%, dengan mempunyai kadar glukosa darah yang normal 16, 41,3%. Berdasarkan usia kehamilan, paling banyak ditemukan pada usia kehamilan trimester 2, 38,46%, dengan jumlah normal 13, 33,33%. Pada responden dengan kategori mengkonsumsi makanan tinggi gula dengan kategori tidak sering, 58,97%, dengan jumlah normal 24, 58,97%. Berdasarkan riwayat DM keluarga, pada penelitian tidak ada ibu hamil yang memiliki riwayat DM keluarga 100% dengan jumlah normal 34, 87,18%. Ketiga, karakteristik yang digunakan pada penelitian ini adalah ibu hamil, usia kehamilan, pola makan, dan riwayat DM keluarga. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, bagi mahasiswa Poltekkes, Kemenkes, dan Pasar, penelitian ini dapat sebagai bahan bacaan untuk mempelajari yang terkait dengan gambaran kadar glukosa pada ibu hamil. Yang kedua, bagi ibu hamil yang berada di wilayah Puskesmas 2 Negara agar selalu menjaga kesehatan, melakukan pemeriksaan glukosa darah secara rutin, dimulai sejak kehamilan trimester 1, mengatur pola makan yang baik dan tidak terlalu sering mengkonsumsi makanan instan yang tinggi gula untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus gestasional ataupun KEK. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata pada penyampaian presentasi karya tulis ilmiah ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.